Perkenalkan, kami dari Tanah Masa. Pada kesempatan kali ini kami akan jelaskan mengenai proposal pengembangan pasar sari jadi. Berikutnya adalah visi misi dari perusahaan kami. Berikut adalah anggota dari perusahaan kami. Lalu berikutnya adalah organisasi dari perusahaan kami. Kami mempunyai lingkup pelayanan mulai dari lingkup arsitektur, desain produk, desain interior, dan pembuatan dokumen konstruksi. Lalu berikutnya adalah lampiran portofolio dari beberapa karya kami yang telah kami kurasi. Pertama-tama saya akan jelaskan mengenai problem tree. Jadi kami memetakan beberapa penyebab dari pasar sari jadi, yaitu aksesibilitas pasar yang jarang dilalui anggota umum, bangunan pasar yang lebih sering digunakan untuk nongkrong mahasiswa, kesan pasar yang modern dan seperti pabrik, serta konsumen utama pasar yaitu ibu-ibu dan lansia, sehingga menyebabkan masalah utamanya yaitu kegagalan pasar sari jadi sebagai fungsi pasar utama. Lalu berikutnya adalah objective tree. Kami mengajukan penerapan adaptif reuse dan cross programming pasar sari jadi sehingga pendapatan pasar dapat meningkat, pasar menjadi ramai, dan meningkatnya jumlah konsumen dan pedagang di pasar. Lalu berikutnya akan adalah solution tree. Jadi di solusi ini yang dapat kami ajukan adalah penambahan rute angkutan umum, memfasilitasi kegiatan mahasiswa dengan memberikan program seperti ruang komunal dan ruang kolaborasi, lalu mempertahankan fungsi pasar di lantai dasar dan menempatkan fungsi kolaboratif di lantai atas dan membuat muka bangunan seperti terlihat pasar pada umumnya. Lalu berikutnya adalah project legal framework. Berikut adalah input dari project legal framework dalam pengembangannya. Awal akan identifikasi biaya peralatan, biaya konstruksi, jasa profesi, administrasi, dan biaya lain-lain. Lalu berikutnya adalah output yang diinginkan, yaitu ada penyegaran fungsi market menjadi pop-up market dan penyediaan community hub. Lalu untuk tujuannya adalah menciptakan bangunan yang sesuai dan tepat guna dalam upaya merespon lingkungan dan kebutuhan masyarakat dengan target peningkatan jumlah pengunjung 70% dari sebelumnya dan terpenuhnya jumlah layanan penjual sebesar 80%. Lalu berikutnya adalah sasaran. Sasaran dari proyek kami adalah kualitas hidup masyarakat sekitar yang meningkat dengan target penyerapan lapangan pekerjaan masyarakat sekitar dan peningkatan sirkulasi ekonomi di area sekitar. Selanjutnya ada tentang analisis stakeholder. Di sini kita ada beberapa daftar stakeholder mulai dari pemerintah, selaku regulator dan stock owner, lalu ada konsultan, kontraktor, pemasok, pendukung, kompetitor, dan pemasaran. Selanjutnya ini ada diagram stakeholder untuk eksternal dan internal. Untuk eksternal sendiri ada pendukung, kompetitor, pemasaran, pemasok, dan pemerintah selaku regulator. Dan untuk yang internalnya sendiri ini ada pemasaran, ada pemerintah selaku owner, konsultan, dan juga kontraktor yang saling berkoordinasi. Selanjutnya ini ada analisis stakeholder di mana di sini kami menganalisis mengenai kondisi existing dan juga kondisi idealnya dalam proyek pasar sari jadi. Yang kami highlight adalah mengenai pemerintah selaku owner yang pada existingnya menghambat tapi seharusnya dalam idealnya adalah memimpin, dan juga masyarakat serta mahasiswa yang seharusnya memimpin pada existingnya menghambat. Nextnya di sini ada matriks stakeholder yang menjadi poin pentingnya adalah kami harus lebih memperhatikan stakeholder yang ada di kuadran tetap terinformasi yaitu pemerintah Kota Bandung, perusahaan umum daerah pasar Juara Kota Bandung, kontraktor, dan yang tak terlibat itu masyarakat, mahasiswa, pedagang, dan bisnis UMKM. Selanjutnya ini ada project visibility study. Untuk sekilas ada overview projectnya. Proyek yang kami ambil ada pasar sari jadi yang merupakan sebuah pasar tradisional yang diresmikan pada saat kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil yang diresmikan pada tahun 2017 dengan mengusung konsep kontemporer. Pasar ini awalnya kumuh dan tidak berbentuk pasar yang layak dan menjadi pasar tradisional yang modern dan tertata dengan rapi. Selanjutnya ada marketnya. Marketnya ini utamanya untuk masyarakat sekitar terutama ibu-ibu karena beberapa faktor, ada keberagaman produk, harga yang terjangkau, interaksi sosial dan lokalitas, fleksibilitas, dan kepercayaan kualitas yang dibangun di pasar tradisional. Selanjutnya ada demografi untuk kelurahan sari jadi di tahun 2021 yang mana didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Kami menganalisis juga tentang generasi milenial dan generasi Z yang saat ini merupakan kebanyakan mahasiswa, dan di sekitar pasar sari jadi sendiri mahasiswa itu cukup banyak karena ada dua perguruan tinggi di mana mereka mempunyai kebutuhan akan kreativitas dan inovasi, pengaruh ekonomi, kebutuhan komunitas, dan pencarian pengalaman unik. Di sini jumlah dari mahasiswa yang ada di kelurahan sari jadi sendiri dari dua perguruan tinggi yang ada, itu Polban dan Kolbi, sekitar 6.187 orang. Kami juga memperhatikan tentang tren belajar mahasiswa di mana sekarang itu perpustakaan itu agak dilupakan karena beralih ke tren untuk berkolaborasi dan bekerja di kafe. Lalu ada analisis POT. Untuk strengthnya sendiri, pasar sari jadi mempunyai lokasi strategis, kondisi bangunan yang masih bagus, dan fasilitas penunjang yang tepat. Untuk weaknessnya, penurunan tingkat penyewaan, tidak adanya transportasi umum. Lalu ada opportunity-nya sendiri, banyak kaum pelajar yang dapat dijadikan target market, dan konsep lingkungan yang berkelanjutan sebagai nilai lebih di masyarakat. Dan yang terakhir mengenai interestnya ada perubahan terhadap kebutuhan dan juga tingkat persaingan dengan fungsi bangunan yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasional visibility study. Di sini struktur operasional dibagi menjadi 5, yaitu ada manajemen operasional, leader pemasaran, leader finance, leader housekeeping, dan juga leader keamanan. Ini untuk bagian struktur operasionalnya nanti di awal dan juga di tahap pengembangannya. Kemudian untuk sosial visibility study-nya, pasar sari jadi merupakan salah satu pasar tematik yang digagas oleh Ridwan Kamil. Namun sejak sebenarnya pada 2017, biaya ekonomi pasar itu sendiri jauh dari yang diharapkan. Bangunan pasar sari jadi kini lebih mirip bangunan pabrik. Tak hanya itu, kontur jalan menuju pasar yang menanjak juga jadi sasaran prokes yang dimana tidak ramah bagi ibu-ibu maupun lansia. Environment visibility study-nya, menurut KDTR Kota Bandung, pasar sari jadi secara legal berada di zona perdagangan yang desa, sehingga sesuai dengan peruntukannya. Pasar sari jadi terletak di kompleks perumahan menengah atas dengan daya beli tinggi, menghubungkan berbagai pasar dan menarik peralihan transaksi dari pasar Cibogo yang tidak resmi dekat dengan 3 perguruan tinggi. Pasar ini menarik mahasiswa dan tamu yang membutuhkan tempat makan, berkumpul, dan pekerjaan tugas, sehingga diperlukan pasar dan pusat konsumsi yang menarik bagi kaum muda. Menurut peta rencana RW Kota Bandung, pasar sari jadi berada di kawasan pemukiman berkekuatan sedang dan dekat dengan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional serta Politeknik Negeri Bandung. Pasar sari jadi memiliki aksesibilitas strategis karena mudah dijangkau dari berbagai pemukiman. Namun masalah utamanya adalah tidak dilalui oleh angkutan kota, termasuk ke technical visibility tadi. Pasar sari jadi memiliki parkir, food court, toilet, ruang ibadah, dan kios, tetapi belum ada menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum, bangunan atas 2 lantai harus memiliki sistem proteksi kebakaran. Berikut merupakan gambar denah dari pasar sari jadi. Satnya sendiri berbentuk L dengan lebar 15 meter dan juga panjang 85 meter dengan luas lahan sekitar 1.275 meter persegi. Sebagian besar struktur bangunan menggunakan baja WF. Pasar sari jadi sendiri adalah pasar tematik di mana pedagang dikelompokkan bersama jenis barang dagangan di setiap lantainya, sehingga memudahkan pengunjung untuk menemukan kebutuhan mereka. Berikut merupakan fasilitasnya. Selanjutnya merupakan teknologi visibility study. Untuk pasar sari jadi, untuk secara kelihatan teknologi
teknologi masih terbilang baik dikarenakan pembangunan yang masih muda. Untuk secara sirkulasi, pasar sari jadi dihubungkan menggunakan rem untuk mengakses lantai 2, 3, dan 4 merendahkan kondisi pada pengunjung. Namun rem untuk mengakses bangunan tersembunyi di belakang tangga di fasad depan, dan di mana ibu-ibu dan para lansia sebagai konsumen pertama merasa susah mengakses pasar karena harus menaiki tangga terlebih dahulu sebelum mengakses bangunan. Sedangkan di area dalam dengan adanya flat yang besar pada area dalam, visibilitas pasar menjadi lebih baik dari yang di luar. Namun desain bangunan yang tinggi dan adanya fasilitas kafe di depan dapat menghalangi visibilitas terhadap pasar itu sendiri sehingga mengurangi minat pengunjung untuk berbelanja di pasar Sari Jadi. Selanjutnya, ekonomi study. Berdasarkan grafik dari jurnal yang kami baca, terlihat bahwa pasar Sari Jadi tidak menjadi prioritas para responden untuk berbelanja. Selain itu, pedagang juga mengeluhkan tingginya rencana harga sewa yang akan mereka bayar nanti. Hingga pada financial study, terbukti dari 169 toko, hanya 40 toko yang tersewa yang menandakan akan gagalnya BEP pada tahun 2007. Alhasil, pendapatan pasar Sari Jadi hanya mencapai 60% dari dana yang dibutuhkan. Untuk analisis program beraktivitas, berikut program ruang pasar Sari Jadi. Di pasar Sari Jadi dimulai di area berdagang sebagai area terbesar, diikuti oleh fasilitas tambahan. Fungsi ruang terpusat pada kegiatan berdagang dengan pengelompokan fungsi loading, parkir, dan layanan dalam satu zona. Meeting point juga terdekat dengan pintu masuk dan terhubung dengan sarana aktivitas jual beli. Pasar Sari Jadi menyediakan fasilitas sosial, fasilitas olahraga, dan hunian, namun tidak optimal karena penempatannya bercampur dengan fungsi area pasar. Analisis terhadap rencana pengembangan ini, dari analisis yang kami lakukan, berikut beberapa permasalahan yang ada di pasar Sari Jadi, sehingga kami menyarankan pasar Sari Jadi akan dikembangkan menggunakan pendekatan konsep placemaking yang fokus pada aktivitas dan komunitas dalam desain baru. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pasar dan secara tidak langsung mendukung pendapatan pedagang dan masyarakat sekitar. Komunitas yang akan dilibatkan merupakan komunitas pasar yang sudah ada dari dulu, komunitas pelajar karena tinggi membangun fasilitas pelajar di sekitar pasar Sari Jadi, milenial dan Gen Z untuk mengeksiskan pasar Sari Jadi di seluruh kalangan dan secara tidak langsung mempromosikan pasar Sari Jadi. Karena hari kita mengembangkan komunitas dalam komedi karena dalam kegiatan komunitas ini menarik audiens di mana audiens itu dapat menjadikan target dari pasar. Dan berikut adalah pengembangan aktivitas sebagai pasar Sari Jadi sebenarnya, dan begitu kami membuat program ruang yang menyesuaikan aktivitas tersebut dan semacam ini. Pada zona area kafe dipindahkan ke belakang, sementara area pasar dipindahkan ke depan untuk meningkatkan visibilitas pada kegiatan pasar untuk menarik para pengunjung untuk berbelanja di pasar Sari Jadi. Di pasar Sari Jadi, ruang komunitas dan event ditempatkan di lantai 3 yang sudah berkesan kering. Porsi disediakan di lantai 2 untuk menarik komunitas mahasiswa yang ingin mengadakan kegiatan UKM di pasar, terhubung dengan area kafe dan working space yang erat terkait dengan aktivitas mahasiswa. Ruang workshop juga bisa diubah menjadi pop-up market untuk menjual produk hasil workshop atau memanfaatkan event di lantai 3 untuk meningkatkan profit pasar. Dari zoning vertikal yang terlihat, kegiatan pasar akan difokuskan pada lantai ground dan lantai 2 yang terbangun dan rem. Dan hari Jumat, lantai 3 dan 4 akan digunakan sebagai community space dan workshop untuk menambah variasi kegiatan dan komunitas di pasar. Pada akhir pekan, workshop dapat diubah menjadi pop-up market untuk merespon kegiatan event yang berlangsung di lantai atasnya. Event space akan diisi oleh komunitas Reno Bandung yang dapat menarik audiens yang bisa menjadi konsumen pasar. Karena event space ini menjadi tujuan dibanding tempat untuk mampir, para pengunjung akan melewati area pasar dan pop-up market dalam perjalanannya di bangunan, meningkatkan potensi mereka untuk berkunjung ke area booth pop-up market untuk berbelanja. Project cost estimation and budget analysis. Untuk angka 1, definisi pasar tradisional untuk horizon 10 tahun dan tingkat diskon 10%. Angka kedua, di biaya awal 19,5 miliar dengan biaya operasi per tahun 156 juta, biaya penggantian per 15 tahun ada 5 miliar, biaya pembongkaran 1 miliar, dan biaya peluang asumsi di 1,3 miliar. Angka ketiga, biaya operasional untuk 10 tahun ada 1,5 miliar dengan penggantian asumsi di 5 miliar, biaya pembongkaran asumsi di 1 miliar, biaya peluang 10 tahun di 13 miliar. Untuk initial cost adalah 10% dari pembangunan awal 1,9 miliar, untuk biaya pembangunan konstruksi 21 miliar dengan luas tanah 5.200 meter persegi, biaya tanah 52 juta dan jasa profesi 5%, biaya administrasi 1%, biaya lain-lain 5%. Untuk penjualan aktual revenue didapat adalah pendapatan total per bulan 31 juta dengan pendapatan total per tahun ada 374 juta. Kondisi aktual sewa dengan perencanaan awal tidak mungkin dapat mencapai BEP di tahun ke-7 maupun hingga ke-17 setelah selesai pembangunan dari tahun 2017, sehingga pada pendapatannya adalah di tahun ke-7 adalah 55,9 miliar dengan total pengeluaran operasional sebesar 123 juta. Untuk revenue penjualan perencanaan awal diharapkan untuk semua kios adalah dengan pendapatan per bulan ada 122 juta dan pendapatan per tahun ada 1,4 miliar. Asumsi dengan kenaikan 10% per tahun dengan BEP di tahun ke-7 pendapatan sebesar 23 miliar dengan total pengeluaran operasional 123 juta. Project LCCA didapat dari 3 metode NPV, DCR, dan IRR, dan dilihat dari masing-masing pekerjaan. Didapat renovasi pengembangan adalah 667 juta dengan biaya pemeliharaan per tahun 10 tahun adalah 865 juta, dan juga diharapkan pengembangan itu mendapatkan pendapatan per bulan adalah 283 juta dengan per tahun 3,4 miliar. Dengan adanya tahapan pengembangan dapat menghasilkan arus kas yang lebih profitable dibandingkan dengan arus kas perencanaan awal, sehingga pendapatan adalah 32 miliar dengan pengeluaran operasional adalah 382 juta. Engineering ekonomi untuk nilai MPV adalah 12 miliar dengan menunjukkan bahwa proyek ini menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan. Untuk nilai BCR adalah 2,5 dan berada di batas atas kelayakan ekonomi dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada biayanya. Untuk IRR adalah 14,66% dengan diskonto tersebut adalah sama dengan 0. Untuk kesimpulan, maksimal fungsi bangunan Sari Jadi proporsional ini diajukan untuk menilai perbaikan kelayakan pasar yang saat ini kurang optimal. Kurangnya aktivitas pasar disebabkan oleh faktor termasuk perencanaan proyek yang tidak optimal yang berdampak pada kondisi finansial pasar yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Akibatnya pasar gagal dengan menarik pengunjung. Proposal ini bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan pasar Sari Jadi dari segi aktivitas ekonomi dan sosial. Strategi pengembangan akan mengembangkan konsep placemaking yang memprioritaskan aktivitas dan komunitas dalam desain baru. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dalam pembangunan, mendukung komunitas pedagang
dagang dan meningkatkan pendapatan dengan menciptakan ruang yang lebih menarik, fungsional bagi pengunjung dan pedagang. Dengan demikian, Pasar Besar Jadi diharapkan menjadi pusat aktivitas yang hidup dan berkelanjutan di masyarakat sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami, Tanah Masal.